Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di serial Tanya-Tanya Seputar di season 2 bersama Ustadz Muhammad Ali Syar'i Hafizahullah. Tapi sebelumnya, perkenalin dulu nih. Nama Ana Rezi Rosaimi karena menggantikan yang MC sebelumnya. Qadarullah lagi berhalangan, Ustadz. Insya Allah. Jadi akhirnya hari ini Ana ganggu sedikit nih, Ustadz ya. Nah, hari ini kita akan masuk episode ke-7, yaitu masuk ke pembahasan membasuh kepala ya, Ustadz ya. Masya Allah, kemarin udah bahas masalah tangan. Masalah tangan masuk. Nah, betul. tapi nih sebelum itu nih, buat teman-teman yang ingin punya tabungan amal jariah, bisa donasikan sebagian harta teman-teman semua di Jakarta Mengaji dengan cara kirim aja ke nomor rekening yang di bawah ini nih, ya. Mana sih? Nih coba tampilkan dulu Amin. Nah, masya Allah nih flash, ada flash donation. Nah ini nih insya Allah akan digunakan sebagai operasional kegiatan dakwah Jakarta Mengaji. Ada juga tuh kalau mau cek-cek infonya lagi setelah kalau live ini udah berakhir nih, langsung aja cek highlight story di bio IG Jakarta Mengaji ya. Nah, dan buat teman-teman juga yang mau ikut berpartisipasi untuk menjadi donatur hadiah giveaway, kita bisa banget kayak untuk hadiah kuis. Nah, salah satunya tuh bisa mau kirim barang dagangan ke sini, kayak kalau nggak bawa barang yang ingin dihibahkan ke sini juga boleh. Salah satunya nih ada juga yang kirim ke tempat kita dari sejamu nih, Ustadz. Masya Allah nih, saya antum udah coba ya, Ustadz ya. Ini nih sejamu ini untuk varian yang kunir asam. Gimana rasanya, Ustadz? Asam. Asam, masya Allah, masya Allah. Asam, tapi enak sih. Ini kalau mau cek langsung aja ke IG-nya sejamu.id ya. Dan kita juga nanti akan ada hadiah di kuis akhir sesi kajian ini. Hadiahnya itu ada 3 macam, Ustaz. Hadiah pertama ada dari Deona, masya Allah. Paling bagus deh. Ini Ustaz. Antum udah tahu belum, Ustaz? Ini apa, Ustaz? udah tahu. Udah tahu ya. Ini deodoran natural, teman-teman, dari bahan dasar tawas dan kabur sirih. Nah, ini teman-teman kalau mau coba ini nih. Tunggu. Kenapa nih penonton pada ketawa-ketawa? Ini nih hadiah untuk kuis pertama. Paling bagus ya. Insya Allah. Dan hadiah keduanya ini ada dari Safwan, Ustaz. Dari isana.safwan. Safran rajin banget ya, hampir setiap episode ya. Selalu ada episode bareng sama Deona. Masya Allah, ini hadiah kedua. Dan yang terakhir ada dari sama sih, Masya Allah. Tentang ini, Ustaz, mengusap kepala, Ustaz? Dalam wudu. Dalam wudu. Nah. Ini hukumnya gimana sih, Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu tammani al-akmalani ala mab'utsin rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ini sekarang kita hari ini sama Al-Akh Rezi. Masya Allah. Masya Allah. Saudaranya Dery juga mungkin nih. Saudara seiman, Ustaz. Oh iya bener. Saudara seiman sama. Kita masuk sekarang ke bagian masalah mengusap kepala. Apa hukumnya itu? Hukumnya itu wajib. Ini berdasarkan ittifaq para ulama, hukumnya wajib. Dengan dalil surat Al-Maidah ayat ke-6. Insya Allah ini udah pada ingat mestinya surat Al-Maidah ayat ke-6 karena selalu kita bawain di kajian-kajian ini selalu. Karena surat Al-Maidah ayat ke-6 merupakan pokok pendalilan dalam masalah berwudu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 itu wamsahu biru'usikum. Lalu usaplah kepala kalian. Ya, usaplah kepala kalian. Itu ada ya? Muncul ya? Ya, Masya Allah. Nah, usaplah kepala kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap organ wudu atau bagian wudu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 itu merupakan bagian wudu yang wajib, fard, menurut kesepakatan seluruh para ulama. Di samping itu, begitu juga seluruh para sahabat Nabi SAW yang mempraktekkan wudu Nabi SAW tidak pernah meninggalkan mengusap kepala. Salah satunya hadis dari Abdullah ibn Zaid. Kita kalau mau dipikir-pikir nih, bahwa di dalam materi ini kita memiliki dalil-dalil yang pokok. Maksudnya pokok tuh selalu terkesebut gitu loh. Nggak jarang banget enggak. Satu, surat Al-Maidah ayat ke-6. Yang kedua, hadisnya Utsman bin Affan dalam berwudu. Yang ketiga, hadisnya Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya, hadis Abdullah ibn Zaid itu merupakan salah satu pokok dari permasalahan fikih wudu. Salah satunya adalah pada saat dia mengatakan masaha ra'sahu biyadaihi fa aqbala bihi ma wa adbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya mulai dari depan sampai ke belakang lalu kembali lagi. Tsumma dhahaba ila qafah tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a minhu. Ya. Ini dari hukum mengusap kepala dalam wudu. Begitu Akhrezi. Syalgi wajib ya, Ustaz ya? Wajib. Kalau ente berarti kalau wajib itu pada saat ente meninggalkan hal tersebut maka wudunya makanya nggak sah wudunya.
Jadi ada dari Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan tadi satu hadis. Itu hadis pokoknya dalam masalah fikih wudu sama surat Al-Maidah ayat ke-6. Insyaallah. Nah, tapi nih cara mengusap kepalanya gimana, Ustaz? Nah. Banyak yang mungkin yang belum tahu, Ustaz. Iya. Cara mengusap kepalanya. Sekarang kepala tahu kan apaan? Kalau wajah kan kita bilang mulai dari awal sini rambut, jidat, sampai ke dagu. Kalau lebarnya dari daging sini kuping kanan ke kiri, ya. Selain itu dia masuk kepada kepala. Ya, sampai kepala, sampai tumbuh rambut kita yang belakang tuh. Ya, itu yang dinamakan kepala. Jadi yang mesti diusap bagian tadi. Oke. Cara yang pertama, ada beberapa cara ya. Cara yang pertama dan ini yang paling masyhur, paling terkenal, paling sering dilakukan oleh Rasul kita alaihi salatu wassalam. Ya. Caranya adalah mengusap kepala mulai dari bagian depan lalu ke belakang sampai ke tengkuknya tuh, ya, tangannya di tengkuk, kembali lagi ke depan. Oke. Depan, adbar, belakang, balik lagi ke depan. Ini menurut hadis ya yang tadi kita bacakan dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya fa aqbala bihima wa adbar bi muqaddami ra'sihi, dimulai dari muqaddam ra's. Permulaan kepala ya. Permulaan kepala itu dari sini nih, bisa nih. Mulai rambut kita timbul ya, dari situ. Maka orang-orang yang nggak punya rambut juga, misalnya dia yang botak gitu ya, tetap dia mulai dari sini. Karena dihitung mayoritas, bukan dihitung orang yang bukan mayoritas. Jadi mayoritas mulai dari sini diusap sampai ke belakang ila qafah. Qafah itu tengkuk. Jadi tangan kita tuh sampai ke tengkuk gitu loh. Kenapa tangan kita sampai ke tengkuk? Karena dengan mau memastikan bahwa itu wudunya benar, pasti tangan kita sampai tengkuk biar rambut kita semuanya basah. Setelah itu, ya habis sampai tengkuk nih, Rasulullah SAW balik lagi ke sini. Nah, itu namanya membasuh kepala, ya. Itu yang dinamakan membasuh kepala, dan itu cara yang pertama. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengomentari masalah ini mengatakan ittifaq ulama ala istihbab hadhihi al-kaifiyah. Para ulama berittifaq, mereka sepakat akan sunnahnya melakukan hal tersebut. Ya, yang tadi nih, ya. Dan ini cara yang pertama sangat cocok untuk orang yang rambutnya pendek. Sangat cocok banget. Ya, nggak repot. Kalau rambutnya gondrong kayak salah satu jamaah ini kita yang dihadirin ya. Maka cara yang kedua ini lebih tepat, lebih pas. Caranya gimana? Mengusap, yang cara yang kedua, mengusap seluruh bagian kepala, namun mengikuti gaya rambut tanpa merusaknya. Mengikuti gaya rambut tanpa merusaknya. Gimana? Sebuah hadis dari Rubai', ya, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a indaha. Jadi Rubai' ini radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad pernah melihat Rasul kita alaihi salatu wasallam berwudu. Famasaha ar-ra'sa kullahu min qarni sya'ri kullu nahiyatin limunsab bisya'ri la yuharriku sya'ra an hay'atih. Beliau dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya, ya, dari bagian atas, dan tuh perhatikan ini, dari bagian atas ke bawah. Dari bagian atas ke bawah. Di semua penjurunya tanpa merusak bentuk rambutnya. Ini ulang ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengusap kepalanya dari bagian atas ke bawah di semua penjurunya tanpa merusak gaya rambutnya. Contoh nih, karena nggak banyak sih rambutnya, biasanya yang banyak. Ini saat lagi Rasul rambutnya panjang ya? Panjang, dan Rasulullah SAW biasanya emang rambutnya panjang. Sekarang nih basah ya, basah rambutnya. Tangannya basah. Taruh di sini, ini atas, turunin ke bawah gini. 1, ini 2, ini 3, bisa. Oh, oke. Dari atas ke bawah di seluruh penjuru. Jadi tetap dapat semua rambutnya. Rambutnya itu saya belah pinggir gini, ya ikutin aja belah pinggir. Bisa, boleh. Yang belakang giniin, yang samping tambahin. Kalau belum kena. Ya, ini cara yang kedua, ya. Beberapa komentar para ulama tentang ini, salah satunya Ibnu Ruslan rahimahullah, beliau bilang, "Wa hadhil kaifiyah", cara ini makhsusatun biman lahu sya'run tawil, terkhususkan untuk mereka yang memiliki rambut yang panjang. Makanya orang yang rambut panjang lebih pas gitu. Karena kalau rambut panjang bolak-balik itu berantakan banget gitu loh. Berantakan banget.
Apalagi orang-orang yang mesti rapih gitu loh, kayak mau ada pertemuan dan lain sebagainya gitu loh. Ini sangat benar-benar Rasulullah SAW memberikan cara ini yang sangat luar biasa gitu loh. Masya Allah. Bisa mengikuti gaya rambutnya dia. Tambahan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad ditanya, "Kaifa tamsahil mar'atu wa man lahu sya'run tawilu ka sya'riha?" Bagaimana cara mengusap rambut yang panjang kayak perempuan? Ya. Faqal in sya'a masah kama ruwiya an Rubai'. Kalau dia ingin, ya terserah dia, mau kayak Nabi SAW tuh, balik lagi, ya, atau sebagaimana yang diriwayatkan Rubai' yang tadi nih, yang kita bacain hadisnya. Lalu Imam Ahmad rahimahullah mencontohkan, kata Imam Ahmad, wa wada'a yadahu ala wasati ra'sih. Imam Ahmad ini menaruh tangan yang udah basah ini di tengah kepalanya. Oke? Kemudian ila muqaddamihi, ke depan Imam Ahmad. Thumma rafa'aha, kemudian diangkat lagi, ditaruh lagi yang di tengah, balik lagi di belakang, dibasahin oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, ini cara yang kedua. Paham insyaallah ya cara yang kedua ya? Iya, insyaallah. Ada cara yang ketiga dalam beberapa riwayat hukum hadisnya hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Ada sebuah riwayat yang mirip dengan riwayat yang pertama. Apa riwayat pertama tadi? Dari depan ke belakang, depan lagi. Nah, ini ada yang mirip dengan itu. Tapi bedanya di ayat ini atau di hadis ini dimulai dari belakang. Baru ke depan. Dimulai dari belakang, baru ke depan. Ya. Masaha ra'sahu marratain, bada'a bi muakhkharihi thumma bi muqaddamihi. Dimulai dari belakangnya sampai ke depan. Udah. Tapi nggak balik lagi ke belakang dia. Oh, jadi sekali ini stop doang. Iya, seret ini juga boleh karena dipandang oleh sebagian para ulama ini merupakan cara Rasul kita alaihi salatu wassalam untuk mengabarkan kepada kita bahwa hal ini juga boleh. Karena hal ini, cara wudu seperti ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Waqi' dan Al-Hasan ibn Yahya rahimahumullah. Ya. Memang ada beberapa para ulama yang bilang hadis ini kurang tepat gitu loh atau enggak pas gitu ya. Tapi secara zahirnya hadis ini masih bisa dipakai. Itu yang ketiga. Cara yang keempat. Cara yang keempat bedanya cuma dikit banget. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi dia ngambil air, ya, basah nih tangannya, ya, diambil air, basah tangannya. Di dalam riwayat sebenarnya masih ada airnya di sini. Dia itu ada airnya, ditaruh sama dia ke kepalanya. Ditaruh sama dia ke kepalanya, lalu dia seret, dia balikin baru. Tapi dengan apa? Awalnya ditumpahin dulu air sama dia. Ya. Dan Muawiyah mengatakan begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mengusap kepala. Ya. Berarti ada 4 cara. 4 cara. Kalau nggak dicatat ya pasti hilang, ya. Iya. Nah, ini jadi tapi harus seluruh kepala atau sebagiannya aja sih, Nah, itu juga perdebatan ya di antara para ulama. Ya, makanya kita lihat mungkin di sini teman-teman kita tuh banyak wudu cuma ujungnya doang gitu loh. Hanya ujung-ujungnya aja. Nah, sebenarnya perbedaan pendapat ini diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Pada saat Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, kata Allah, usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Usaplah, dan ada kalimat atau huruf ba. Huruf ba inilah yang akhirnya menjadi perdebatan di antara para ulama. Apa makna huruf ba di dalam ayat tersebut? Seperti mazhab Syafi'iyah, ya, dan kalau tidak salah Malikiyah, mereka mengatakan wamsahu biru'usikum adalah usaplah sebagian di antara kepala kalian. Sebagian di antara kepala kalian. Makanya sebagian itu mengatakan cukup sebagian aja, nggak usah semua. Oke. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa dalam bahasa Arab, pendapat yang kedua nih ya, huruf ba itu tidak pernah menunjukkan sebagian. Bisa dipahami nggak nih? Tadi kan dia bilang yang kalimat pertama atau pendapat pertama itu bahwa huruf ba ini menunjukkan sebagian. Ya. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa huruf ba dalam bahasa Arab itu nggak pernah bermakna sebagian. Tapi yang Allah maksudkan wamsahu biru'usikum, maka usaplah ya kepala kalian. Kalimat ini untuk ilsaq, yakni kalian usap bagian kepala kalian, semua bagian kepala kalian, sebaliknya. Ba-nya itu untuk sebaliknya. Maksudnya Allah mengatakan biru'usikum adalah basuhlah kepala kalian.
nggak ada makna di situ sebagian kepala kalian. Oke, bisa dipahami ini? Ini pendapat yang kedua. Lalu mana pendapat yang lebih tepat? Pertama, wattafaqal fuqaha ala anna al-afdal al-isti'abu ra'si bil masih. Ittifaqnya para ulama yang jadi titik sepakatnya para ulama adalah yang paling afdal adalah seluruh rambutnya ini kena. Itu ittifaq, itu yang paling baik. Paling baik. Tapi yang paling baik ini ada yang mengatakan itu wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Ya, ada yang mengatakan wajib cuma setengah, sedikit. Bahkan diriwayatkan dari sebagian mazhab Syafi'iyah, hatta cuma segini, satu jari aja ente tempel di sini, ini cukup. Oh. Ya. Makanya banyak yang kita lihat juga model seperti itu, ya. Tapi wallahu taala alam, yang rajih adalah pendapat yang kedua. Bahwa seluruhnya itu dibasuh atau diusap. Seluruhnya diusap. Kenapa yang rajih itu yang kedua? Huruf ba, ya, dalam ayat yang tadi itu tidaklah bermakna sebagian. Buktinya di ayat yang lain. Pada saat Allah berbicara tentang tayammum, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu." Kata Allah, maka tayammumlah kalian dari dataran-dataran itu, yakni tanah-tanah itu, famsahu biwujuhikum, lalu usaplah wajah kalian. Lalu usaplah wajah kalian. Pakai huruf ba lagi, biwujuhikum. Tapi di ayat ini nggak ada yang mengatakan separuh aja yang diusap, yang separuh lagi nggak usah. Iya. Tapi pasti semuanya. Maka di sini huruf ba di ayat yang berbicara tentang tayamum maknanya sama dengan huruf ba yang berbicara di ayat wudu. Yaitu keseluruhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi Anda bacain hadis Abdullah bin Zaid. Bahkan kita bacain ada hadisnya Muawiyah, ada hadisnya riwayat Abu Daud yang Hasan. sesuai dengan Dari gaya rambutnya dan belakang depan, semua itu menunjukkan seluruhnya kena air. Nggak ada satupun, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap separuh bagian kepalanya, nggak pernah. Seluruhnya terus. Ini yang sangat menguatkan sekali bahwa pendapat itu adalah pendapat yang benar, ya. Walaupun ada hadis di mana Rasulullah SAW itu kan pakai imamah, atau imamah ya, kayak sorban gitu, ya. Dan Rasulullah SAW itu hanya membuka sedikit imamahnya kayak gini, terus diairkan, lalu kemudian imamahnya yang dibasahin sama Rasulullah SAW. Imamahnya yang dibasahin Rasulullah SAW. Sebagian dari mereka mengatakan itu buktinya Rasulullah SAW tidak membasuh seluruh kepalanya. Tapi kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, di situ justru Rasul tetap membasuh seluruhnya, karena imamahnya dibasuh semuanya sama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan memang nggak boleh ditinggalkan, ya. Karena imamah ini sulit untuk dibuka, dipakai lagi sulit. Ya, makanya nanti kita dapat jawaban dari hadis ini tentang para wanita yang pakai jilbab terus berwudu di tempat yang nggak mungkin dia buka jilbab. Ya, taib. Itu tadi tentang masalah apakah harus seluruh kepala atau sebagian, jawabannya harus seluruh kepala. Oh, Masya Allah. Jadi agak menyinggung sedikit tentang masalah wanita yang susah pakai jilbab ya, Ustaz. Jadi kalau cara teknisnya gimana, Ustaz? Cara wanita mengusap kepala jika nggak bisa, mungkin kan nih banyak soalnya musola masjid yang kayak wudunya tuh kebuka bagian akhwat. Tuh caranya teknisnya gimana, Ustaz? Iya, pertama sebelum jawab ini, kalau misal aja nih, mudah-mudahan sih ada yang nonton nih yang punya mall apa gimana kayak yang dia bisa ngatur, tolong lah. Iya nih, ya. Wudu dipisahin lah. Jangan pelit-pelit banget lah urusan wudu nih, seberapa mahal sih gitu loh. Ya, pisahin yang perempuan dipisahin, betul-betul dipisahin, bahwa tidak ada yang laki-laki melihat wudu perempuan juga tidak bisa melihat wudu laki-laki. Ya. Jadi si perempuan bisa wudu dengan sempurna, ya, yang laki-laki bisa berwudu juga dengan sempurna dan nyaman. Ini aneh, kita lagi wudu sebelah kita kok perempuan gitu loh. Ini nggak nyambung banget. Nah, ini untuk para akhwat, barakallahu fikum, yang memang sulit deh kalau kita mau bicara tentang lepas jilbab dia lagi wudu gitu, sulit lah, ya. Lebih sulit dari buka sorban itu insyaallah, ya. Lebih sulit daripada buka imamahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktu berwudu pernah hanya mengusap imamahnya aja, sorbannya aja.
Ya, juga hadis yang lain bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap khuffain sepatunya, wal khimar. Khimar itu model kerudung gitu loh. Biasanya kan dia pada pakai emang orang-orang Arab dulu kan, entah dari panas, entah dari dingin dia pakai. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengusap khimar. Oke. Dari dua dalil ini ya, para ulama mengatakan bahwa para wanita boleh juga berwudu sebagaimana Rasul SAW berwudu, yaitu mengusap jilbabnya aja. Mengusap jilbabnya aja. Karena kalau kita ingin melihat bagaimana Rasul SAW pakai imamah aja, itu Rasul SAW lebih memilih untuk tidak membuka imamahnya, tidak membuka sorbannya, lalu membasuh, kemudian pakai lagi. Rasul enggak. Rasul langsung aja basuh. Nah ini imamah gitu loh, dan ini adalah sorban. Tapi untuk hadis yang itu rambutnya nggak kena Ustaz ya? Apalagi imamahnya aja full ya? Imamahnya aja. Hadis yang Muslim itu khimarnya aja, bahkan khimarnya aja, nggak kena rambutnya sama sekali. Di sini malah kita bisa melihat kalau laki-laki aja yang cenderung lebih gampang apapun, Iya benar. lebih simpel kalau ngapa-ngapain, Juga auratnya nggak ada masalah, betul nggak sih? Tapi Rasulullah SAW tetap membasuh khimarnya, Rasulullah SAW tetap membasuh imamahnya. Lalu gimana lagi dengan wanita yang lebih sulit untuk buka? Kalau dibuka mudaratnya banyak, auratnya kelihatan dan lain sebagainya, maka boleh untuk para wanita ini pada saat dia berwudu hanya mengusap kerudungnya aja, sama aja kayak gitu, ya. Kupingnya juga ditempel begitu, ya, sama, ya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wan nisa yadkhulna fil khitab al madhkur tab'an lirijal." Wanita termasuk yang dibolehkan mengusap penutup kepala oleh hadis tersebut seperti laki-laki. Oh, Masya Allah. Jadi Islamnya sangat memudahkan ya Ustaz ya, kalau ada kondisi-kondisi yang darurat. Cewek ini nggak usah takut berarti, nggak usah buka kerudungnya langsung aja. Seperti Nabi aja nggak ngebuka. Iya. Gimana ya, Ustaz ya? Ibnu Taimiyah mengatakan kerudung atau hijab adalah pakaian yang boleh dipakaikan pada kepala sehingga disamakan dengan imamah. Imamahnya Rasulullah. Bahkan jilbab, kerudung, hijab itu lebih utama mendapatkan keringanan ini karena hijab, kerudung, jilbab menutupi lebih banyak bagian kepala daripada imamah. Iya, insyaallah. Iya sih. Imamahnya Rasul tuh dulu, kalau ente mau search nanti aja deh. Kalau mau search itu seperti, iya seperti orang-orang Mauritania hari ini, ya. Dia rada seperti itu, dibuletin gitu sama Rasulullah SAW, disorbanin terus bulet. Bukan kayak orang Arab yang sekarang yang panjang. Kalau khimar iya kayak gitu. Cuma kalau imamah enggak. Imamah tuh dililit, ada atasan lilitan, cuma menutup gitu tuh, kayak kerudung gitu. Ya, itu yang dipakai Rasul kita alaihi salatu wassalam. Intinya seorang wanita tuh boleh mengusap jilbabnya saja pada saat dia tidak mampu untuk membuka jilbab. Pada saat kapan? Tidak mampu membuka jilbab. Selama masih mampu silahkan buka. Mesti dibuka, mesti dengan keadaan. Iya, afdol. Jangan kalau. Ayo, na'am. Rasulullah SAW itu karena kesulitan aja kala itu. Makanya pada saat para wanita ini bisa dapat momen yang lebih bagus untuk berwudu, misal di kamar mandi, maka pakai hal tersebut gitu. Oke, Ustaz. Jadi kan nih kemarin kita udah bahas masalah wajah nih, Ustaz ya. Iya. Terus tadi kita bahas masalah apa? Kepala dari depan ke belakang ke depan lagi. Tapi kita mengenai masalah telinga nih, Ustaz. Nih kenanya kemana Ustaz telinga, Ustaz? Nah, di sini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ini gimana keadaan telinga? Apakah dia wajib untuk diusap seperti kepala atau dia ini sendiri nggak bareng kepala gitu loh? Makanya perbedaan pendapat para ulama di sini. Kalau mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan sunnah. Gimana nggak sunnah? Kalau wudu aja segini boleh. Iya benar. Iya kan? Apalagi telinga gitu loh. Makanya mereka juga katakan itu adalah bagian dari sunnah. Jumhur para ulama ya, mereka berdalil dengan sebuah hadis dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-udhunani minar ra's, kedua telinga bagian dari kepala. Kedua telinga bagian dari kepala. Dari hadis ini kita melihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyamakan telinga dengan kepala. Selama mengusap kepala itu hukumnya wajib, maka mengusap telinga juga hukumnya wajib. Karena kita kalau lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini, maka kita lihat bahwa para periwayat sahabat-sahabat ini mereka pasti mengusap telinga mereka. Ya, mereka pasti mengusap telinga mereka. Makanya mengusap telinga itu hukumnya wajib. Oke. Caranya gimana? Caranya adalah ini dua nih.
jari telunjuk itu adanya di bagian dalam. Jempol adanya di bagian luar. Ya. Pada saat kita ngambil air wudhu untuk kepala, kita ambil, ingat mengusap, bukan mencuci atau membasuh. Beda, ya. Kalau kita ngambil air gini, terus kita sirmin, ambil lagi sirmin, namanya membasuh. Ya, sama urusan tangan, urusan muka itu membasuh. Tapi kalau mengusap, ya tangannya basah. Tangannya basah. Dan ini salah satu keringanan dari Islam. Kalau orang gondrong, mesti ngebasuh kepalanya gimana tuh? Perempuan-perempuan deh, itu basah terus berarti kan? Makanya ini dari keringanan Allah Subhanahu wa taala, hanya membasahkan tangannya, basah tangannya, kemudian diusapkan satu, ya, balik ke sini. Pada saat udah balik ke sini, telinganya, airnya masih sama ya. Ini dia bersihkan telinga dalamnya, lalu yang jempolnya ini yang luar dibersihkan. Dari daun telinga ke dari daun telinga ke atas. Oh, Masya Allah. Ini juga yang disabdakan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang masalah telinga. Begitu caranya. Jadi jarinya, telunjuknya masuk, membersihkan bagian depan, lalu bagian belakangnya dibersihkan dengan jari jempolnya, dan itu bersamaan. Oke, jadi nggak kanan dulu terus kiri, gitu iya. ya. Ini langsung Jadi tetap aneh lagi nih, satu berarti bagian di ujung rambut kepala basuh, baru nyambung ke telinga satu ya. Iya, nyambung ke Jadi telinga. telinga ini setelah bagian rambut tuh. Iya, betul. Ya. Gimana ya penonton, ngerti nggak? Ngerti ya? Ngerti nggak teh? Yang kuping. Kalau gondrong nih, kan habis gini. Kupingnya Ya, sama. Jadi cara-cara mengusap kepala yang tadi tuh, yang begini, yang begitu dan sebagainya, itu diikuti dengan telinga abis itu. Atau kalau misalnya kalau dia pakai yang hijab atau khimar itu, Sat? Hijab, kalau hijab enggak. Enggak ya? Hijab enggak. Oh, berarti nggak dihukumi kalau telinga. Kayak Nabi itu- SAW memakai khimar kala itu, maka di situ sabdanya hanya kepalanya. Berarti Nabi SAW itu benar-benar membasahin bersama dengan bagian luar, maksudnya yang nggak bisa dibasuh gitu. Iya. Selama itu nggak bisa dibasuh, maka dia masuk bagian kepala. Oh, kondisional ya, Sat ya? Berarti ya kondisi dia. Iya. Kalau yang pakai jilbab nggak bisa. Nggak bisa. Dia basahin. Iya. Dia basahin. Ntar jangan tiba-tiba nonton cowok-cowok pakai jilbab, buat males gituin kuping lo, ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, tapi ini Sat nih, kan banyak nih kayak zaman sekarang tuh cowok-cowok yang sisirnya pakai pomade, minyak rambut. Itu tuh hukumnya gimana sih, tuh rambut tetap bisa kena sah wudu apa enggak, Sat? Nah, jika memakai minyak rambut, gimana nih ya? Ini ada yang pakai minyak rambut nggak di sini? Nah, botak alhamdulillah. Hah? yang kemarin sih pakai. Iya, aduh kalau ada Derry MC nih. yang kemarin yang sedang berhalangan hadir pakai, Sat. Biar Iya. putih-putihnya ketutup. Insyaallah. Anda mendapatkan beberapa fatwa dari para ulama tentang masalah minyak rambut. Minyak rambut ini pertama bisa macam-macam. Ada yang pakai zaitun, ya. Ada yang pakai gel yang mengeras. Emang ngeras itu. Nah, permasalahan kita itu bukan yang tidak mengeras, tapi yang mengeras. Yang tidak mengeras itu masih bisa dibasuh. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan, siapa yang menaruh ya minyak rambut yang tidak memberatkan, kalau gel kan jadi kaku tuh, Iya. berat gitu kan, maksudnya jadi kaku. Maka ini tidak perlu dihilangkan dulu minyak rambutnya. Tapi siapa yang memakai minyak rambut sampai mengeraskan si Oh, yang bentuk rambut, ya. ngejel yang keras gitu, iya. maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fala budda min izalatihi qabla an tatatahhar, maka dia harus menghilangkan hal tersebut sebelum dia berwudu. Dan biasanya gel yang dikatakan Ibnu Utsaimin ini, cara ngebersihinnya mesti pakai sabun biasanya. Baru tuh rambut kita ada perubahan. Kalau nggak pakai sabun susah. Ini gel yang dikatakan Ibnu Utsaimin mesti dibersihin dulu agar wudunya sempurna. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ya mengatakan, maka kalau keadaan Anda ini sulit untuk memakai sabun, ya, menghilangkan gel itu sulit untuk memakai sabun, ya, maka dimasukin aja. Apanya? Kita memastikan airnya itu masukin, iya. Kita memastikan airnya itu masuk ke kepalanya gitu loh, ya. Agar ini menjadikan wudunya sah, ya. Tapi yang paling baik adalah untuk dia menghilangkan dulu tuh gel-gelnya, atau sebelum pakai gel dia wudu dulu. Bener. Ya.
Sebelum pakai gel dia wudhu dulu. Kepalanya itu wajib basah. Enggak. Rambutnya ya Ustaz ya, masalah. Dalil hadis itu rambutnya. Kalau kulit kepalanya wajib basah, susah banget. Sulit banget, iya. Sulit banget, bahkan sulit Insya banget Allah. gitu. Soalnya kan kalau gel rambut pomade itu ada yang oil base, ada yang water base. Kalau yang water base itu kayak dibasuh sama air itu dia luntur tuh Nah, Ustaz, kalau itu pomade-nya. nggak ada masalah. Cuman yang oil base ini Ustaz, yang dipakai keras. kita itu keras iya. Dia air pun juga nggak bisa langsung ngerubah untuk aslinya. Nah, terus ada mau ngasih tahu juga. Tadi kita membahas salah satu cara berwudu yang apa tadi mengikuti gaya rambut. Oh iya, gaya rambut. Mengikuti gaya rambut itu kan kayaknya bisa jadi lebih dari sekali. Gininya, kan yang lain sekali. Apakah itu termasuk 3 kali? Apa itu tidak termasuk 3 kali? Jawabannya, kapan kita dikatakan sekali? Kayak tangan misalnya, kapan kita dikatakan sekali? Kapan dikatakan 3 kali membasuhnya? Anda contohin ya. Tangan misalnya, nih sekarang Anda wudhu nih tangan nih. Anda ambil airnya, terus Anda basuh di sini nih. Seret, udah sampai sini aja nih Anda basuhnya nih. Ini belum, ini belum. Anda ambil air lagi. Ya, paham maksudnya? Anda ambil air lagi, Anda basuh lagi. Itu basuhan yang Anda ambil air lagi. Itu basuhan kedua apa? Masih pertama? Pertama, soalnya pertama itu belum sempurna semuanya. Nah, kita menghitung kapan itu pertama. Tunggu semuanya kena. Oke. Bukan dari ngambil airnya, tapi dari semuanya kena. Ya, makanya rambut, ya itu walaupun begini, itu dihitung apa? 1. Karena isti'ab yang diperlukan, keseluruhan yang diperlukan, Oke. itu baru dihitung 1. Satu Ya. paket ya teman-teman ya. Berarti. Nah, gitu. Insya Allah. Ya, Jadi ini menunjukkan waktu udah semakin Masya Allah. Habis, semakin Tat. larut. Iya kan? Semakin larut. Durasi kita tuh udah masuk ke segmen berikutnya nih soalnya ya. Tanya jawab yang silakan yang mau tanya jawab, yang mau berkata bertanya-tanya seputar wudhu tadi yang dibahas sama Ustadz ya. Bisa langsung tulis aja di kolom komentar nih, admin udah dibuka ya. Nah, ini ada Umu Adifa ngasih jempol, Masya Allah. Silakan yang mau nanya, mumpung masih ada waktunya untuk tanya jawab, kita juga nggak bisa lama-lama, jadi silakan langsung cepat aja. Teman-teman silakan. Halo semuanya, assalamualaikum. Nggak interaktif, Pak. Nggak interaktif yang gitu. Oh iya. Nih Ustadz, ada Anda minum pertanyaan. dulu ya. Oh, toib. Ente minum lagi? Ustadz lagi minum apa? Jamu. Sejamu, Masya Allah. Bismillah. Bismillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair buat sejamu ya. Ini Sejamu. teman-teman yang Ana suka banget nih dapat sejamu ya. Habis dikala kita makan hari-hari- macam-macam terus dapat jamu nih, alhamdulillah. Allah. di kala hari pandemi seperti ini tuh kayak dibutuhkan nih, Ustadz, Masya Allah. Seperti halayaknya apa? Deona ini yang dibutuhkan untuk menghilangkan bau-bau ketiak badan kita. Bismillah. Astagfirullah, Ustadz, Masya Allah. Iya sih. Cuma seger banget emang. Seger banget nih. Saat gimana saat kita udah bisa bacain tanya-tanya Sat? Bismillah. Nah, Dedi 1512. Ini saat pertanyaannya. Apakah wudhu harus diulang pada saat di tengah wudhu mengeluarkan darah dari mulut pada saat berkumur dan beristighfar dan istinsyaq? Karena Hana hampir tiap wudhu seperti itu. Darah Sat. Iya. Berdarah kalau kita pada saat kita lagi kumur-kumur darahnya keluar gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Ya salah satu fungsi dari kumur-kumur ya itu agar kita bisa mengeluarkan apa-apa yang kotoran-kotoran yang masih nempel. Dan itu biasanya darah itu berasal dari gusi biasanya. Anda juga sering sih berapa kali kayak gitu. Gusi kita darahnya itu nempel, nggak ngocor darahnya. Maka dibersihkan dengan madmadah tadi tuh, dengan kumur-kumur tadi justru dia keluar. Insya Allah. Jadi udah kejawab ya, Dedi ya. Nih ada pertanyaan. Apalagi Akmin? Nih Farhan Chandra Ustaz. Ustaz, mohon maaf beda bahasa. Oh iya. Ini Bahasan kita yang kemarin Ustaz. kayaknya itu. Kalau guyuran air ke ubun-ubun ya nggak turun ke muka, apakah sah wudunya? Kalau Kemarin tuh ada nggak apa-apa. sunnah yang dilupakan Nggak itu apa-apa. Ustaz ya? Nggak apa-apa. Itu sunnah aja tuh. Nggak apa-apa, sah wudunya. Apakah boleh ulang cara kedua? Nanti langsung lihat aja teman-teman nih rekaman live ini bisa dilihat di YouTube ya Akmin ya. Dan di IG kita juga ada ya. Insya Allah ya. Namanya Ishaq bin Rahawih. Ya, kayak pernah ada Jadi gabung teman-teman juga nggak usah dia. takut kayak yang udah ketinggalan tadi masuk ke live room ini, nanti tinggal lihat aja rekamannya. Nah, ini ada lagi dari Firiknat. Kalau untuk perempuan juga basuh rambut keseluruhan, Ustadz, Afwan Ustadz tadi telat masuk. Tadi udah di Perempuan ini dalam keadaan ini kayaknya dia juga lupa deh. Perempuan dalam keadaan dia nggak, maksudnya bisa buka jilbab di rumah gitu ya. Iya. Maka karena rambutnya biasanya panjang. Apakah
Dia mesti semuanya ambil rambutnya. sampai lepek lagi. Dibasah-basahin. Jawabannya enggak. Jawabannya adalah yang dibasuh itu rambut yang ada di area kepalanya. Oh, iya. Sampai di sini nih, seret rambut nih, balikin lagi tuh. Yang bawahnya itu enggak. Itu enggak masuk kewajiban kita untuk membasuh kepala. Dibasuh bare kepala ya, saat dibasuh Iya. jangan ditelupin ke bak mandi ya penonton. Nanti Apip suka gitu biasanya saat aneh-aneh. Pertanyaan selanjutnya, kita mau berapa pertanyaan saat nih? Mau 10, Berapa lagi? 50? Silakan teman-teman. Yang mau nanya silakan langsung aja tulis di kolom komen. Nah ini ada nih Dian Tolet. Iya, itu boleh Ustaz. dibaca. Untuk usap kepala dan telinga barengan dilakukan sebanyak 3 kali atau seperti apa Ustaz? Iya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ini masalah 3 kali. Memang sebagian madhab itu, ya, mereka tetap mengatakan bisa 3 kali gitu loh. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa menceritakan perilaku Rasulullah SAW pada saat beliau berwudu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu 3 kali. Ya, sebagian para ulama mengatakan pertama hadisnya ini banyak banget masalahnya lah ya, maksudnya nggak sahih seperti hadis-hadis yang lain. Yang pasti yang sahih bahwa Rasulullah SAW itu hanya sekali dalam mengusap kepala. Hadis-hadis yang berbicara tentang 3, pertama kalau kita anggap hadis itu sahih, maka kata beberapa para ulama adalah maknanya seperti yang kita tadi iniin 1, 2, 3. Ini berapa kali? Sekali. Si rawi ini menganggap itu 3 kali. 3 kali. Makanya ada perkataan di situ 3 kali. Padahal itu hanya Sudut pandang. sekali. Ya, maka yang paling afdal adalah bagaimana kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau lebih tegas mengatakan atau mempraktekkan kepala hanya dibasuh 1 kali. Masya Allah. Taib. Lanjut. Ini kita mau jawab yang coba kita cek dulu. Ya itu baca perempuan tuh. Mu'adifah Ustaz ya? Bah, bukan. Oh yang atas. Mulki Auli. Afwan Ustaz, jika wanita boleh berwudu diusap khimarnya, bagaimana dengan tangan dan kakinya saat berwudu di luar? Iya, barakallahu fikum. Ini yang kaki, insya Allah yang besok kita bahas ya. Besok kita Iya. bahas. Yang tangan juga seperti besok aja deh. Jadi Anda mau jangan lihat, kemana-mana. memastikan lagi. Ya, pantengin yang Rabu depan. Kalau mau tahu gimana jawabannya, nanti kasih Ustaz nggak butuh-butuh sampai minggu depan Ustaz. Masa dulu dia. Iya, pokoknya Rabu jam 8 nih harus pantengin minggu depan. Insya Allah Ustaz Muhammad bahas. Lalu yang mana lagi Akmin? Udah lah sih. Udah ya. Ini waktu udah makin mepet. Akhirnya kita masuk ke sesi kuis. Masya Allah untuk dapetin 3 hadiah kita saat. Iya. Yang masih lainnya saat. Nah jangan lupa teman-teman nih hadiahnya kita hari ini ada 3. Yang pertama ada Deona. Deona ini deodoran natural yang berbahan dasar dari tawas dan kapur sirih dan juga ada program reseller buat teman-teman semua. Kalau mau nyobain gimana cara pendapatan di hari pandemi ini saat. Iya. Nah lalu Ada lagi iya apa dong. lagi? Ada lagi hadiah kedua dari Saffron, dari Istana.Saffron. Ini nih banyak banget khasiat Masya Allah, Ustaz. Ada dapat ya, alhamdulillah. Dan yang ketiga dari Samase, Masya Allah. Samase baju koko sepasang baju dan celana. Oh ya? Sayang kita hari ini Baju doang. baju doang ya? Ente. Oh baju doang, 1 baju doang. Jadi kalau mau hadiah-hadiah yang ini, Nah, coba nih. catatan kajian yang tadi, ayo dibaca lagi dan perhatiin pertanyaan dari Ustadz Muhammad Al-Syariah Abdullah Ta'ala. Taib. Ya, silakan Ustadz, tafadhol. Pertama, Deona ya. Iya, untuk hadiah Deona nih. Insya Allah nih, Ustadz, Pertama, kan bau itu Ustadz, Masya Allah. udah ada mau nanya. Pertanyaan pertama, tadi ada menyebutkan ada dalil-dalil pokok dalam permasalahan fikih wudu. Ada 3. 1 dari ayat Al-Quran, 2 dari hadis Nabi SAW. Sebutkan ini surat apa, ayat berapa, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat siapa 2 nih? Ayo tuh, surat apa tadi tuh? Ada pertama surat Al-Quran, kedua hadis yang 3 ada hadis. 2 sahabat itu Ustadz ya? Iya. Insya Allah. Ayo teman-teman nih untuk hadiah Deona ya. Emang pertanyaannya nggak semudah itu karena untuk mendapatkan Deona tuh harus butuh perjuangan yang kedengeran dari awal sampai akhir Ustadz. Masya Allah. Jadi kalau yang teman-teman masuk ke daerah tengah-tengah sih Mana? kayaknya sulit. Makanya teman-teman sebutin 2 dalil. Apa tuh Al-Maidah 6 Wali bin Hujr. Bukan. Salah. Anda baca. Terus. Lauren Sat. Enggak. Usman Abu Humairah salah. Hurairah.
Usman Ginting salah. Al-Maidah 6 Kok Usman Ginting? Usman. Usman Ginting siapa, Sat? Al-Maidah sahabat Utsman bin Affan kurang. Nah, ini Sat. Agif. Bukan. Enggak. Belum Zat dan Nah, tuh Dedi bener tuh. Dedi. Nah, iya nih Dedi nih. Bener dia. Dia Utsmannya pakai sin, Sat, bukan pakai fa. Enggak apa-apa Apa sih. Sat ya? Enggak apa-apa. Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid, Masya Allah. Jadi dalilnya surat Al-Maidah ayat ke-6, terus hadis Utsman bin Affan dan hadis Abdullah ibn Zaid radhiyallahu Masya anhu. Allah. Barakallahu fiik Dedi 1512 Dapat. mendapatkan Deona. Selamat berpisah dengan bau badan Anda. Dapat mulu ya? Udah dapat Deona belum, Dedi? Beruntung sekali Anda hari ini. Masya Allah, untuk hadiah kedua ada Istana Saffron. Nih khasiatnya Masya Allah banyak banget, Sat. Tinggal seduh, pakai air panas, terus tinggal diminum. Pertanyaan kedua, Sat. Yang kedua. Apa ya? Pertanyaan kedua ya. Gampang-gampang nih, bingung mana. Insya Allah. Jelasin semua cara usapnya, Sat. Sebutkan 3 cara aja. 3 cara yang Anda sebutkan tadi dalam mengusap kepala. Insya Allah. Ya teman-teman, cara 3 usap cara. tadi Dapat apa di ini? Kepala. Dapat saffron. Saffron. Ini saffronnya harganya mahal satu ini. Oh iya. Ini ada yang jual harga 300.000 satu Oh iya? gram, iya. Masya Allah. Kalau ini jual berapa nih? Tahu. Yang pasti nggak semurah Deona ya, soalnya Deona cuma 40.000 salah satuannya. Insya Allah. Jadi beruntung banget nih teman-teman dapat hadiah kedua. Sedus lagi, Ustaz. Masya Oh, iya. Allah ya. Allah barakallahu fikum wa jazakumullah khair nih teman-teman yang udah nyumbang buat masalah Ini hadiah. teman-teman nih jangan ya. lupa nih. Luar biasa banget ya. Mungkin ya kita nggak tahu apa amal apa yang akhirnya menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat buat kita untuk masuk surga. Masya Allah. Allah nggak tahu. Bisa saffronnya, bisa deonanya, bisa jamunya, ya apapun. Jadi teman-teman, Dari silakan depan ayo dijawab. Nah, ke belakang, dari depan ke belakang. Ke belakang, ya, kata Aduh, kurang lengkap itu dari depan ke belakang. Dedi, cuma 2 sebutin Dedi. Itu apa RK? Dedi Cahyadi. Af. Assalamualaikum, Afan Ustaz, buat tanya. Udah selesai tanya jawabnya, Mbak. Ini lagi kuis. Depan belakang, depan lagi satu, ikutin pola rambut belakang ke depan. Iya itu Nah, Abu. ini dia. Abu Oh, Masya Al-Kisai. Allah dapat lagi dia. Masya Allah. Masya Allah. Abu Al-Kisai, Ustaz. Al-Kisai. Al-Kisai. Kisai. Selamat, udah Abu Al-Kisai mendapatkan saffron. Dari Istana ada saffron. Selamat ya. Masya Allah. Tinggal tunggu aja sampai nyampe rumah, tinggal diseduh. Ini apalagi manfaatnya bisa Macam-macam ya. untuk macam-macam, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Nah, untuk hadiah ketiga, pertanyaan akhirnya jatuh kepada untuk hadiah Samase. Samase ini baju koko gitu, Ustaz. Iyalah. Yang biasa dipakai Sudah sama terkenal. MC sebelum kita ini. Sayangnya nemuin dia berhalangan, qadarullah. Nah, akhirnya nih kita masuk pertanyaan ketiga nih. Ini harusnya yang paling mudah, Mudah. apa? Mudah, Ustaz ya? Kayaknya sih udah Udah sering. udah habis nih kayaknya nih. Udah habis pertanyaannya. Pertanyaan yang mudah, teman-teman. Kapan lagi kuis terakhir dapat baju? Pertanyaannya paling mudah. Ya, teman-teman. Apa ya nanyanya? Hukum telinga. Hukum telinga. Hukum basuh telinga bisa. Wah, terlalu mudah itu. Terlalu mudah. Kan bajunya soalnya agak mudah didapatkan. Pertanyaan siapa nama MC yang baru? Apa sih? Nah, Nah, itu sulit, Ustaz. sulit. Apakah aduh, jadi bingung nih. Siapa nama MC? Taib, tadi kita menyebutkan tentang masalah seluruh kepala itu harus diusap semua atau sebagian. Oke. Nah, dan kita merojihkan bahwa seluruh kepala harus dibasuh, diusap. Sebutkan satu dalil saja yang menyatakan bahwa seluruh kepala harus diusap. Satu dalil aja yang menjelaskan bahwa kita merojikan tadi Ustaz merojikan yang bahwa semuanya ya Ustaz ya wajib diusap. Jadi nggak sebagian doang. Dalilnya, sebutin dalil Dalilnya bukan sebutin hukumnya. bukan nanya semua atau gimana. Karena huruf ba dalilnya, Mbak. Dalilnya apa? tadi? Kurang tepat Kenapa? kalau hanya huruf ba aja. Al-Maidah ayat 6, Ustaz. Itu justru titik ininya. Nah, Hadis coba tambahin gitu. Coba nunggu deh. Yang itu yang bilang hadis itu di keep dulu, kunci dulu. Hadis Utsman bin Affan. dikunci dulu, anu mulai Disuruh yang sebutin lain. Wajhu dalalahnya gitu loh. Dalilnya, Ustaz. Atau Sisi pendalilannya tuh di mana? oh, sisi pendalilannya. Kita kenapa harus mengusap seluruh kepala? Karena gitu loh. Oh, oke. Karena hadis Utsman apa? Kenapa tuh tadi jawab hadis Utsman? Karena surat Al-Maidah ayat ke-6. Ayat tentang tayamum, Ustaz. Aduh, itu ente gabung-gabungin baru dapet tuh. Mesti Nah. digabung-gabungin.
Semangat. Ayo Dede Rahmat. Karena yallah boh, udah balik Coba bawah bawa itu. lagi Akmin. Semua dan wajib Ibnu Qayyim. Aduh, kurang tepat. Kurang tepat ya. Aduh, sayang Ayo, banget nih. Semangat Dede. Sesi pendalilannya. Namanya Dede tuh. Masya Allah. Dede Rahmat. Semoga Allah berikan rahmat. Dalilnya apa gitu loh. Karena dalilnya itu adalah karena. Itu jawabannya udah habis apa lagi? Refresh. Belum ada. Ayo nih, hadiah sama sih nih, hadiah sama sih baju koko yang itu. Kalau merah. Oh itu tuh. Hadiah itu sembilan model depan belakang kemudian melihat lagi ke Ayo dong, belakang. sebutkan jawaban yang Anda mau. Gak ada yang Ayo sebutkan. teman-teman baca pikiran Ustaz Muhammad Syar'i. Kira-kira apa nih? Karena ayat Al-Maidah ayat 6 dan hadis Abdullah bin Zaid dan Utsman bin Affan. Bukan. Tuh, Terus coba. bawa. Hilman. Apa tuh? Ia membasuh seluruh kepalanya. Siapa? Secara makna Lauren Humran melihat Utsman mengusap Aduh, seluruh. sedikit lagi nih Lauren. Coba tambahin lagi. Ayo. Bawah, Lauren, tur. silakan. Hadis tayamum bukan membasuh sebagian wajah. Terus, ya Allah, dikit banget Tipis ini. sekali. Karena pada dalil Aduh. kan kepala bukan bagian kepala. Huruf ba menunjukkan keseluruhan seperti membasuh muka. Ibai. Oh, nama Karena Ustaz. mana sih? Ibai. Karena huruf ba. Ya Allah tur. Jadi gini emang nih. Oh ini maksudnya. Error. Terus bawa Ayo lagi. terus nih teman-teman, ayo. Buat debat Yuk, sama C ya. Ibai enggak nih. Mana? Bukan ya. Huruf ba menunjukkan keseluruhan seperti membasuh muka. Gimana Ustaz? Aduh sebenarnya bisa sih. Cuma ada satu kurang- jawaban Anda yang. Yang memuaskan Ustaz jawabannya. Iya sorry ya. Ini gimana Anda soalnya ada yang ngasih pertanyaan nih. Iya. Demi Maaf sama deh. C teman-teman. Tahu Ustaz. Nggak Nggak tahu ada. Ustaz, Masya Allah jawaban azim nih. Ketika ditanya dijawab nggak tahu. Masya Allah. Allahu alam menurut saya. Aduh. Karena huruf ba dalam ayat tersebut mengusap seluruhnya. Dalil mazhab Hanbali Ustaz. Emang tadi ada Ustaz nyebut Hanbali Ustaz? Enggak. Dari Abdullah bin Zaid berkata nggak Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Ayo bawa lagi. Bukan Abdullah bin Yazid ya, Abdullah bin Zaid. Terus bawa. Aduh, kok nggak kesebut-sebut ya yang Anda pengen ya? Huruf ba Al-Maidah ayat 6. Aduh, sayang banget sih. Bukan sebagian, usap semua kepala. Ayo teman-teman. Ini enggak nih. Utsman bin Affan. Karena huruf ba menunjukkan untuk keseluruhan. Anda pengen yang lain, boleh kan? Boleh Ustaz. Kan gimana Anda kan? Boleh Ustaz. Masih panjang Ustaz. Sabu nih sama C. Ayo nih teman-teman, hadiah sama sih. Kalaupun yang jawab cewek bisa kasih buat hadiah ke orang tuanya atau suaminya, atau buat ke Kemana-mana. ke Ustadz juga boleh. Pertanyaannya Anda ulang ya. Sebutkan satu dalil yang Anda inginkan. Sebutkan satu dalil, ya. Sebutkan satu alasan yang menguatkan pendapat bahwa kepala harus diusap seluruhnya. Tadi kan udah dijawab karena huruf ba itu bukan sebagian tapi seluruhnya. Itu Itu kenapa tuh Ustaz? Kenapa dianggap sebagai seluruhnya Ustaz? ya itu kan soalnya kurang lengkap. Ada jawaban yang lebih Apa itu? mudah, Apa itu? Oh. lebih mudah daripada itu. Insya Allah langsung benar gitu loh. Tadi sebenarnya udah nyebutin ini, nyebutin itu. Iya tinggal gabung-gabung. Coba lo pada diskusi deh. teman. Nanti bajunya bagi-bagi. Nanti baju gunting-guntingin aja. Aduh, Gimana Ustaz? Kita gimana ya? sama esanya buat kita aja Ustaz. Terus bawah-bawah tuh. Ketinggalan live. Nah teman-teman tuh tadi yang ketinggalan live bisa lihat aja rekamannya di YouTube Jakarta Mengaji ya, dan di IG-nya juga bisa. Tuh coba Dedi, huruf ba mengandung arti sebagian hanya kata beberapa ulama. Bawah-bawah terus. Terus Ibnu Khuzaimah, Ibnu Abu Dawud rahimahullah. Aduh, nggak kesebut ya? Anda bingung? Apa perasaan dong yang salah? Karena menurut jumhur ulama wajib karena sudah banyak disebutkan dalam Enggak, bawah. Pendapat dalam huruf ba dalam bahasa bukan. Arab. Terus paling bawah tuh. Ya, Amin semangat. Ayo, belum ada yang benar ya teman-teman. Karena ada ba di dalam hadis tayamum yang mengatakan harus membasuh muka dan tidak mengatakan sebagiannya, Ustaz. Gimana, Ustaz? Hasnaf itu. Iya. Gimana, Ustaz? Hasnaf dari tadi jawabannya hampir benar-benar semua gitu loh. Ya udahlah, udah nggak ada yang gini. Udah Yaudah ya. bismillah Hasnaf aja. Itu asnaf Hah? di bawah. Apa tuh? Lauren apa?
Beliau memperhatikan wudhu dengan mengusap. Aduh. Boh. Tuh orang tuh. Aduh, itu Alfitra apa? Alasan terkuat karena Rasulullah SAW. Iya, dikit lagi. Ini kayak gini, jawabannya tipenya kayak gini. Sebenarnya jawabannya nggak susah. Nih munculnya yang susah-susah semua. Karena mereka terlalu ekspektasi tinggi dengan Masya Allah, hadiahnya. Menurut luar mereka biasa. tuh hadiah sama saya, Ustaz. Iya betul. Padahal lebih susah pertanyaan yang jawaban hadiah yang dia Ustaz. Banyak banget jadi error di sini. Ayo teman-teman, tarik nafas, buang nafas. Udah tadi aja deh, Hasnaf aja deh udah. Hasnaf ya. Hasnaf aja deh. Hasnaf aja deh udah. Dia lebih. Ada 2 hadiahnya. Lagi nggak ada, udah Hasnaf aja deh yang pertama. Yaudah, itu rezekinya mungkin ya. Ya, selamat kepada Hasnaf mendapatkan hadiah sama sih Iya. kemeja Ustaz. Jadi kalau misalnya nanti langsung aja kontak admin ya, ukurannya apa nanti tinggal dikonfirmasi, ntar dikirim insyaallah ukuran yang Anda mau. Tapi satu doang. Sebenarnya yang Ana pengen Yang banget jawabannya apa, jawabannya itu singkat, simple. Gimana? Karena seluruh perawi, praktek wudhu Nabi SAW tidak ada yang pernah membasuh sebagian. Oh, enggak. Itu aja sebenarnya. Ini kesono kemarinnya juga bingung jawaban yang bener Ana. Ya udahlah, Dengan itu udah hadiah-hadiahnya rezekinya udah. terlihat menipu dunia. Insyaallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, akhirnya kita menyelesaikan juga atas taufik dari Allah Ustaz. Masya Allah. Dan ini pertama kali untuk Akhrezi menemani kita di Anda menggantikan MC malam. sebelumnya sedang berhalangan Ustaz. Iya bener. Masya Khair Allah. insyaallah. Ustaz, jazakallah khairan Barakallahu untuk fikum. ilmunya, untuk waktunya yang telah antum sediakan. Masya Allah, barakallahu fikum. Buat next episode. Next episode. Nah, untuk next episode ini kira-kira apa Ustaz? Ya udah, terakhir Kita bahas sampai kaki. Kaki, wah. Masalah itu juga kita bahas kos kaki. Oh, bisa ngusap Wudu, khuf, apa wudu, enggak itu iya. ya? Apa nanti kalau misalnya Kos kaki teman-teman apa yang lagi bisa- pas kalau kaki, batal Lupa wudunya, nah. wudhunya gimana? Jilbab yang Ana bilang itu bukan jilbab yang segini. Hah, yang himar. Iya, Bener-bener. maksudnya jilbab beneran. Oh, gitu Ustaz. Iya, masa jilbab Jilbab Tanah Abang gitu yang yang segitu cuman- enggak? Jadi harus dibuka Ustaz. Iya, Waduh. mendingan wudhu di kamar mandi yang kayak gitu. Mendingan ganti jilbab aja, ganti syar'i Ustaz ya. Ya paling aman, mengapa Paling mukena aman. lagi? Sholat nggak sebelum mukena lagi. Jadi pertemuan selanjutnya kita bahas kaki Ustaz ya. Bahas kaki, kita bahas bagaimana tadi. Iya, Masya Allah. Jadi teman-teman Kaki lah. yang belum tahu nanti wudhunya dengan kakinya gimana, apakah nanti teman-teman batal wudhunya gimana pas lagi pakai kaos kaki, harus buka lagi kah atau masih nggak pasang aja atau wudhunya cari gimana? Saksikan di episode minggu depan. Masya Allah. Jazakallah khairan semua teman-teman yang udah meluangkan waktunya ikut kajian di Jakarta Mengaji Live Jakarta Mengaji malam hari ini. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.